Pernahkah kalian mendengar bahwa suku asli dari benua Amerika adalah suku Hindia? Lalu, bagaimana suku Hindia bisa hilang di benua milik mereka sendiri? Semua berawal dari penjelajahan Christopher Columbus yang disebut dengan ekspedisi Columbus. Christopher Columbus atau Cristoforo Colombo yang lahir pada 30 Oktober 1451 adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Republik Genoa atau sekarang disebut dengan Italia yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada 12 Oktober tahun 1492. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastila Spanyol. Setelah ratu tersebut berhasil menaklukkan Andalusia, ia percaya bahwa bumi berbentuk bulat dan beranggapan sebuah kapal dapat sampai ke timur jauh melalui jalur barat. Columbus bukanlah orang pertama yang tiba di Amerika, dan pada saat itu memang sudah berpenghuni. Ia juga bukan orang Eropa pertama yang sampai ke benua itu, karena sekarang telah diakui secara meluas bahwa orang-orang Viking dari Eropa Utara telah berkunjung ke Amerika Utara pada abad ke-11 dan mendirikan koloni Leanse aux Meadows untuk jangka waktu singkat. Terdapat perkiraan bahwa pelayar yang tidak dikenal pernah melewati ke Amerika sebelum Columbus dan membekalkannya dengan sumber untuk kejayaannya. Terdapat juga banyak teori mengenai ekspedisi ke Amerika oleh berbagai bangsa sepanjang masa itu. Columbus mengira bahwa pulau tersebut masih perawan, belum berpenghuni sama sekali. Mereka berorientasi menjadikan pulau tersebut sebagai perluasan wilayah Spanyol. Tetapi setelah menerobos masuk, Columbus ternyata terkejut menemukan bangunan yang persis pernah ia lihat sebelumnya ketika mendarat di Afrika. Semula Columbus dan awak kapalnya disambut dengan ramah oleh suku Indian, tetapi setelah mereka berupaya menjajah wilayah dengan kekerasan dan perbudakan, penduduk asli pun melakukan resistensi. Beberapa armada kapal milik rombongan Columbus ditenggelamkan oleh suku Indian sebab mereka merasa terganggu dan terancam dengan kedatangan Columbus. Christopher Columbus lahir di Republik Genoa antara 26 Agustus dan 31 Oktober 1451. Tak diketahui dengan pasti kapan tepatnya ia lahir. Hal ini menimbulkan spekulasi dari banyak pihak bahwa Columbus bisa jadi bukan orang Italia. Spekulasi yang beredar menyebut 20 tempat kelahiran Columbus termasuk Spanyol, Yunani, Portugal, hingga Skotlandia. Baru-baru ini, peneliti dari Universitas Granada, Spanyol, mengklaim bahwa Columbus mungkin keturunan Yahudi dan lahir di Spanyol. Menurut Samuel Morison, penulis biografi Columbus, ia lahir sebagai anak pertama dari pasangan Domenico Columbus, orang pemintal Won, dan Susanna Vanatarosa. Columbus memiliki beberapa saudara kandung, yakni Bartolomeo yang setahun atau 2 tahun lebih muda darinya, Giovanni Pellegrino yang meninggal dunia ketika masih anak-anak, Bianchinetta, dan Giacomo atau Diogo sebagai yang termuda. Columbus paling dekat dengan Diego dan Bartolomeo yang terlibat dalam pelayaran-pelayarannya. Ia bahkan menamai anaknya sendiri dengan Diego yang bisa jadi terinspirasi dari nama saudara bungsunya. Tak banyak yang diketahui dari masa kecil Columbus. Keluarganya berasal dari kelas menengah ke bawah, tetapi cukup dikenal di Genoa. Ayahnya diketahui memiliki beberapa bisnis seperti pemintalan wol, anggur, keju, dan pada tahun 1455, keluarganya pindah ke sebuah rumah di dekat Port Saint Andrea. Sejak kecil, Columbus menyukai kapal dan pelayaran. Tak dapat dipastikan kapan tepatnya ia pertama kali berlayar, karena data dan fakta tentang ini masih diperdebatkan. Menurut anaknya, Ferdinand, ia telah berlayar sejak usia 14 tahun. Di usia yang relatif muda, ia telah berlayar mencapai Lisbon, Marseille, Chios, Tunis, Irlandia, hingga Islandia. Columbus muda tidak mengenyam pendidikan dan buta huruf. Selama ia tinggal di Portugal, barulah ia belajar mengenai berbagai ilmu, yakni teknik perkapalan, navigasi, astronomi, matematika, dan geografi. Dan juga ia mempelajari beberapa bahasa baru.
termasuk bahasa Portugis, Spanyol, dan Latin yang diperolehnya dari kenalan dan buku. Columbus setidaknya telah membaca buku catatan perjalanan Marco Polo dan Sir John Mandeville, Imago Mundi karya Pierre d'Alde, Natural History karya Pliny, dan Historia Rerum Ubicastarum karya Paus Pius II. Setiap bukunya dipenuhi catatan tulisan tangan yang ditulis di margin buku. Diperkirakan Columbus tiba di Lisbon pada tahun 1476 setelah kapalnya diserang bajak laut Prancis. Setidaknya sejak 1477 ia telah tinggal di Lisbon dan diterima oleh komunitas imigran Genoa di kota tersebut. Columbus dan adiknya Bartolomeo membuka bisnis pembuatan peta yang banyak dibutuhkan oleh para pelaut. Pada pertengahan hingga akhir 1470-an, Columbus diperkerjakan oleh keluarga Centurione untuk memimpin kapal dagang gula di Kepulauan Atlantik dan menuju Madeira, Porto Santo, Azores hingga Kanaria. Ia juga terlibat dalam ekspedisi ke Afrika Barat. Di Portugal pula, Columbus menikahi Dona Felipa Perestrello e Moniz. Dona Felipa adalah putri dari salah satu keluarga bangsawan terkemuka di Portugal. Dari pernikahan ini, lahir satu anak laki-laki yang kemudian diberi nama Diego atau Diego Colon pada tahun 1480. Beberapa tahun kemudian, Dona Felipa meninggal dunia sebelum Columbus meninggalkan Portugal dan menuju Spanyol pada tahun 1485. Sekitar tahun 1486, Columbus menjalin hubungan dengan perempuan di Cordoba bernama Beatriz Enriquez de Harana yang kemudian melahirkan anak laki-laki Ferdinand Columbus pada 1488. Meski tidak menikah, Columbus menjalin hubungan baik dengan keluarga de Harana. Bahkan, saudara dan sepupu Beatriz mendapat posisi pelayaran Columbus. Sesuai wasiat Columbus, Beatriz dan Ferdinand memperoleh sebagian pendapatan dari penghasilan klan Columbus di koloni baru. Tidak diketahui dengan pasti kapan tepatnya Columbus punya gagasan mengarungi lautan menuju Asia atau Hindia atau The Indies seperti yang dikenal orang-orang sezamannya. Akan tetapi, setidaknya sejak tahun 1484, Columbus menawarkan gagasannya dengan berlayar ke arah barat benua Eropa untuk mencapai benua Asia. Gagasan ini diperoleh berdasarkan peta buatan Toscanelli, perhitungannya sendiri, dan pengalaman berlayar ke Kepulauan Atlantik yang menguatkan gagasan bahwa hal ini mungkin untuk dilakukan. Columbus awalnya membawa proposalnya ke Raja João II dari Portugal yang mendiskusikan proposal tersebut bersama dengan Dewan Komite. João II menolak proposal tersebut tetapi menjaga hubungan baik dengan Columbus. Columbus kemudian menawarkan proposalnya ke Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol pada tahun 1486. Penguasa Spanyol kemudian menyetujui proposalnya dan bersedia membiayai semua ongkos pelayaran yang dibutuhkan Columbus. Columbus juga meminta pemberian gelar bangsawan, gelar Laksamana Samudra Dunia, Viceroy, dan Gubernur India, dan 1/10 pendapatan dari tanah yang ia ditemukan. Motivasi Columbus untuk berlayar ke Asia kemungkinan dipengaruhi kondisi geopolitik pada masa itu dan masa pelaut yang telah berlayar hingga ke Afrika dan Kepulauan Atlantik. Kurang lebih 40 tahun sebelum Columbus memulai pelayarannya, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani sehingga akses ke Asia melalui jalur darat dan laut tengah tertutup bagi bangsa-bangsa Eropa. Penguasa Portugal Afonso V, Dom Hendrik, dan João II mendukung pelayaran untuk mendirikan koloni-koloni di wilayah baru sekaligus menemukan jalan baru menuju Asia untuk mendapatkan rempah-rempah. Motivasi lain bagi Columbus yang religius adalah penyebaran agama Kristen dan merebut kembali Yerusalem dari umat Islam. Menurut Felipe Fernandez Armesto, salah satu penulis biografi Columbus, motivasi utama Columbus berkaitan dengan kejayaan dan kekuasaan bagi dirinya dan keturunannya. Sebagai seorang yang berasal dari kalangan bawah, Columbus tergolong ambisius dalam mewujudkan mimpi dan cita-citanya menemukan jalur ke Asia dan mengklaim pendapatan dari dunia baru.
Hal ini tercermin dari surat-surat Columbus untuk penguasa Spanyol dan kolega-koleganya, di mana ia berulang kali menyebutkan kebutuhan akan kekuasaan bagi dirinya dan memastikan gelar serta harta benda yang ia peroleh dapat diwariskan ke anak cucunya. Sementara motivasi untuk melayani Tuhan dan penguasa Spanyol serta kemajuan ilmu pengetahuan bersifat sekunder. Columbus berangkat dari Cadiz, Spanyol, dan menuju Kepulauan Kanaria untuk mengisi perbekalan. Ia mencapai benua Amerika pada 12 Oktober 1492 dalam tempo 33 hari dari Kanaria. Ia berlabuh di Guanahani, pulau paling timur di Kepulauan Bahama, dan menamainya dengan San Salvador, yang berarti penyelamat suci dalam bahasa Spanyol. Columbus mencatat perjalanan pelayarannya di buku hariannya, namun buku harian yang asli telah hilang dan hanya ada salinannya yang ditulis ulang oleh Bartolomé de las Casas pada tahun 1530. Pada awal pertemuan Columbus dengan para penduduk asli Bahama, Kuba, dan Hispaniola, Columbus dan awak kapalnya berkali-kali bertanya arah menuju kota Khan Agung, mengingat ia mengira telah mendarat di pesisir timur Asia sesuai dengan perhitungannya yang ternyata meleset. Dari San Salvador, mereka berlayar menuju pesisir Kuba mencari emas dan rempah-rempah. Columbus percaya bahwa Kuba adalah bagian dari daratan luas Asia dan berdekatan dengan tempat pemimpin Asia. Konon, sampai akhir hayatnya Columbus tetap percaya dia telah mencapai Asia, meski ia sebenarnya mencapai benua baru, yakni Amerika. Columbus menilai penduduk asli sebagai orang-orang yang kurang beradab, tetapi percaya bahwa mereka bisa memeluk agama Kristen dan bekerja untuk kerajaan Spanyol. Permasalahannya, Columbus dan krunya tidak dapat memahami bahasa penduduk asli, begitu pula sebaliknya, sehingga terjadi miskomunikasi di antara mereka. Columbus dan awak kapalnya membangun benteng di pulau yang dinamakan Le Espanola atau Hispaniola di sebelah timur Kuba. Pelayaran pertama selesai dalam jangka waktu beberapa bulan saja. Mereka kembali ke Spanyol pada awal 1493 dengan kargo yang berisi emas, tumbuhan, burung, topeng, dan 10 orang Indian. Berita tentang keberhasilan pelayaran Columbus segera menyebar di Eropa. Sekembalinya ke Spanyol, Raja Fernando dan Ratu Isabella menyambutnya bak pahlawan. Pada saat itu, tak ada satupun yang menyadari penemuan dunia baru dan hanya berpikir Kuba bagian dari Asia dan kepulauan di sekelilingnya berada di Samudra Hindia. Maka dari itu, gugusan kepulauan itu dikenal sebagai Hindia Barat. Pelayaran Columbus dan penemuan dunia baru menjadi penanda awal dari pertukaran Kolumbian. Pelayaran Columbus yang kedua dilakukan hanya beberapa bulan setelah yang pertama. Persiapan langsung dilakukan saat Columbus tiba di Barcelona menemui Raja dan Ratu Spanyol. Pada 24 Mei 1493, Columbus menerima perintah untuk membangun koloni perdagangan di Hispaniola dan mengkristenkan penduduk lokal. Pada 25 September 1493, ribuan orang memadati jalanan dan pelabuhan Cadiz untuk mengantarkan pelayaran Columbus. Columbus membawa lebih banyak kapal dan anak buah, mencapai 17 kapal dan 1.500 orang, beserta hewan ternak dan bibit tanaman untuk mendirikan pemukiman di Hispaniola. Columbus mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan administrator wilayah baru tersebut, mewakili Raja dan Ratu Spanyol. Sementara itu, Juan de Fonseca diangkat sebagai perwakilan kerajaan untuk mengawasi koloni baru. Meski demikian, tidak mudah bagi Columbus mengurus masalah pemerintahan di koloni baru. Selain iklim yang panas dan lembab, serta kondisi serba kekurangan, ia juga kesulitan menerbitkan aturan yang dapat disepakati bersama dan mengorganisasi penduduk lokal. Pada pelayaran Columbus yang ketiga, ia berlayar hingga daratan Amerika Selatan. Berdasarkan catatan Columbus, ia menemukan Pulau Trinidad, lalu berlayar hingga mendarat di daratan Amerika Selatan di sebuah teluk kecil di bagian selatan pesisir Teluk Paria. Pendaratan pertama orang Eropa di Amerika Selatan ini tercatat pada 5 Agustus 1498. Namun, penemuan Amerika Selatan ini dibayangi kerusuhan di Hispaniola.
Columbus dan kedua saudara laki-lakinya dikirim pulang dengan dirantai oleh administrator baru yang mengurus koloni. Meski telah dipermalukan, Columbus berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dari penguasa Spanyol untuk melakukan pelayaran keempat. Meski demikian, gelar Columbus sebagai Laksamana, Viceroy, dan Gubernur Kepulauan tidak pernah dikembalikan. Pada pelayaran keempatnya pada tahun 1502 sampai 1504, Columbus berharap dapat menemukan jalan menuju India dari ujung barat Karibia, meski pada akhirnya ia gagal. Ia berupaya mendirikan pemukiman baru di pesisir Amerika Tengah, di mana ia berhasil menemukan emas lebih banyak dibanding di Hispaniola. Penduduk asli di wilayah ini bersifat agresif terhadap Columbus dan pengikutnya, sehingga Columbus memutuskan untuk kembali. Dua kapal Columbus yang tersisa menderita kerusakan parah. Mereka hanya mampu mencapai Jamaika, di mana mereka terdampar sampai 12 bulan. Pada 12 September 1504, Columbus, anaknya, saudaranya, dan 22 orang lainnya kembali melakukan pelayaran panjang ke Spanyol selama 56 hari. Mereka mendarat di Sanlúcar de Barrameda, Cadiz pada 7 November 1504. Pelayaran keempat ini membuat Columbus jatuh sakit. Ketika Columbus akhirnya tiba di Spanyol, Ratu Isabella sudah diambang kematian dan Raja Fernando enggan untuk menemuinya. Berdasarkan perjanjian Columbus dengan penguasa Spanyol, ia berhak 10% keuntungan dari semua perjalanan ke Amerika dan 25% keuntungan ekspedisi yang ia pimpin beserta gelar yang mengikutinya. Namun, setelah kerusuhan di Hispaniola, penguasa Spanyol mencabut semua gelar dan hak-haknya atas koloni baru. Bahkan, setelah pelayaran keempat, kerajaan Spanyol tidak memulihkan nama baik, gelar, dan hak atas keuntungan yang didapatkan dari Columbus. Pada 1501, Nicolas de Ovando diangkat sebagai gubernur Hispaniola menggantikan Columbus, sehingga Columbus secara otomatis kehilangan gelar Viceroy dan gubernur. Setelah kematian Ratu Isabella pada tahun 1504, Raja Fernando menawarkan wilayah Carrión de los Condes di dekat Valladolid untuk dipimpin Columbus sebagai ganti wilayah Hindia Barat. Columbus menolak dan terus mengajukan komplain hingga akhir hayatnya. Christopher Columbus dikabarkan meninggal dunia dalam keadaan miskin di Valladolid, Spanyol pada 20 Mei tahun 1506. Setelah kematiannya, anak dan keturunan Columbus mengajukan tuntutan kepada kerajaan Spanyol yang dikenal sebagai Pleitos Colombinos. Sebagian besar tuntutan ini diajukan pada tahun 1508 sampai 1536. Pada 1508, anak Columbus, Diego, mengajukan tuntutan pertama untuk meminta pengakuan warisan hak-hak ayahnya. Ia mengklaim mewarisi gelar Viceroy untuk semua koloni yang ditemukan dan akan ditemukan, termasuk Puerto Rico dan Veragua. Setelah Diego meninggal dunia, tuntutan dilanjutkan oleh anaknya sekaligus cucu Columbus, Luis Colon. Sengketa ini berakhir melalui arbitrase pada tahun 1539, yang mana kerajaan Spanyol menghapuskan hak-hak privilege untuk keturunan Columbus berkuasa sebagai Viceroy dan 10% keuntungan dari Hindia Barat. Di sisi lain, Luis Colon mendapatkan timbal balik, antara lain berupa keuntungan hingga 10.000 dukat dari pendapatan Hispaniola di wilayah Veragua dan Jamaika, dan gelar Adipati Veragua dan Marquis Jamaika. Selain itu, uang pensiun dan gelar kebangsawanannya juga diberikan untuk para keturunan Columbus. Christopher Columbus merupakan sosok kontroversial yang diperdebatkan di antara rekan sejawat, politisi, dan ilmuwan sejak ratusan tahun lalu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Columbus telah meninggalkan jejak yang berharga. Columbus dapat dikatakan berperan besar dalam menjembatani dunia lama dengan dunia baru yang menjadi titik awal dunia modern. Penemuan dunia baru pada tahun 1492 memulai proses pertukaran budaya, institusi, dan manusia secara besar-besaran yang mengubah dunia selamanya, yang dikenal dengan istilah pertukaran Kolumbian. Di sisi lain, pertukaran ini juga memunculkan kolonialisme dan imperialisme Eropa.
Rivalitas antar kerajaan dan negara bangsa Eropa meluas hingga Samudra Atlantik dan Pasifik demi mendapatkan kekayaan dan kekuasaan sebesar-besarnya. Hal ini berdampak pada sistem perbudakan dan kerja paksa besar-besaran di benua Afrika, Asia, Amerika, genosida penduduk asli, modifikasi tanaman dan hewan, hingga kerusakan lingkungan di dunia baru.